ingin berbagi tentang peran psikologi dalam mencegah dan melawan ekstremisme kekerasan, atau biasa juga disebut dengan Prevention and Countering Violent Extremism. Nah, dalam topik ini saya perlu mencatat bahwa menyampaikan ekstremisme kekerasan yang akan saya sampaikan di sini itu tidak menyentuh atau tidak akan berbicara tentang intoleransi dan radikalisme. Kita sebetulnya bisa saja untuk menyampaikan intoleransi dan radikalisme bersamaan dengan ekstremisme kekerasan, asalkan kita dapat memastikan untuk tidak mencampur adukan keduanya. Karena dua hal ini secara teoritis maupun secara praktek itu berbeda. Orang-orang yang berada di dalam kelompok ekstremisme kekerasan itu sama sekali menolak demokrasi misalnya, menolak pemerintah. Tetapi kelompok yang intoleran itu kemungkinan masih mau untuk menerima demokrasi, sistem pemilu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saya membatasi diri untuk hanya berbicara tentang ekstremisme kekerasan. Yang kedua, yang akan saya bagi di sini adalah dalam konteks Islam. Karena sejauh ini saya masih fokus di isu tersebut, meskipun kita tahu bersama bahwa ekstremisme kekerasan itu ada di mana-mana dan bisa dari kelompok mana saja. Dan yang ketiga yang akan saya bicarakan adalah di Indonesia, dan yang selanjutnya peran yang saya maksud di sini adalah peran dalam kajian dan juga praktis. Baik, saya akan berangkat dari memperkenalkan fenomena ekstremisme kekerasan dan potensinya. Nah, hal ini akan saya lihat dari tiga hal. Yang pertama adalah jumlah kasus dari ekstremisme kekerasan ini, kemudian jumlah simpatisan atau pendukung, dan yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang memiliki basis wilayah, begitu, atau semacam pusatnya, begitu. Jadi kalau ada suatu negara yang memiliki basis wilayah tertentu, itu menjadi salah satu ukuran bahwa fenomena ekstremisme kekerasan di suatu negara itu tinggi. Seperti di Filipina misalnya ada Sulu, kemudian ada Mindanao, itu merupakan basis wilayah kelompok ekstremisme kekerasan, atau lebih gampangnya kita sebut kelompok teroris begitu. Kalau di Indonesia ada di Mujahidin Indonesia Timur yang ada di Poso, kemudian Mujahidin Indonesia Barat yang ada di Jawa dan Sumatera, dan sebagainya. Itu menjadi ukuran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk melihat jumlah kasus yang pertama. Ini saya tampilkan sebuah berita dari media massa tahun lalu, jumlah pelaku terorisme yang ditangkap oleh Densus atau kepolisian itu sebanyak 275. Ini dalam 1 tahun. Nah, tidak semuanya divonis, tetapi hal ini sudah menggambarkan tingginya jumlah kasus atau kekerasan yang berbasis ekstremisme. Nah, jumlah kasus ini masih tinggi, dan dalam satu jaringan itu biasanya melibatkan banyak pelaku begitu. Meskipun yang melakukan aksi teror misalnya itu satu orang dan kasusnya satu orang, tetapi yang berpartisipasi di balik kasus itu bisa banyak orang. Nah, ini misalnya dibuktikan dari keterangan Polri juga di kasus Mapol Restabes Medan tahun lalu. Kalau kita ingat itu ada bom bunuh diri di Medan. Nah, itu satu kasus. Tetapi kemudian setelah ditelusuri yang terlibat di dalamnya ada 74 orang dan itu tersebar di 10 wilayah. Nah, ini menggambarkan kasus yang mencerminkan fenomena ekstremisme kekerasan di Indonesia. Nah, hal lain, saya ingin mengajak Bapak Ibu
teman-teman untuk melihat jumlah kasus yang terjadi dalam 3 minggu terakhir ini. 3 minggu terakhir ini cukup banyak. Kenapa? Ada alasan-alasan, ada alasan ideologis, dan ada alasan kesempatan. Alasan ideologis yang pertama, Ramadan. Ramadan itu dipandang sebagai bulan penaklukan atau bulan jihad oleh kelompok ekstremisme kekerasan dalam kelompok Islam. Yang kedua, saat ini sedang ada pandemi di mana masyarakat tinggal di rumah dan dan pengamanan itu sangat longgar sehingga wajar menjadi cukup tinggi. Dalam 3 minggu terakhir ini ada kasus di Surabaya, ada di Sidoarjo, kemudian ada di Pandeglang, dan yang terakhir ada di Tasikmalaya. Ada 4 kasus dalam 3 minggu terakhir. Nah, kalau orang itu sudah ditangkap, artinya dia sudah melakukan tindakan atau berencana melakukan tindakan. Dan sudah cukup bukti sehingga kepolisian memiliki dasar untuk menangkap yang bersangkutan. Dan yang kedua yang perlu kita ingat juga bahwa yang tertangkap ini adalah yang terlihat. Tetapi jumlah pendukung yang tidak terlihat itu bisa jauh lebih banyak. Begitu. Dan yang kedua yang menggambarkan fenomena ekstremisme kekerasan di Indonesia adalah jumlah simpatisan. Nah, jumlah simpatisan atau jumlah pendukung ini bisa kita lihat dari banyaknya deportan atau returnis. Deportan, returnis itu adalah orang-orang yang sudah pernah masuk ke Syria dan dikembalikan atau pernah menuju akan ke Syria tetapi belum sampai masuk sampai Turki atau sampai negara yang berbatasan dengan Syria atau Irak, dia sudah dikembalikan. Tetapi ini sangat bisa disebut sebagai simpatisan. Nah, saya ingin menampilkan kembali berita yang menunjukkan angka simpatisan, deportan, dan returnis. Ini ada rilis sejak 2016 sampai 2019 sebanyak 196 WNI ex-ISIS beserta anak-anaknya yang berasal atau sudah pernah pergi ke berbagai negara tujuan untuk melakukan jihad. Kemudian yang terbaru ini ada 689 WNI ex-ISIS yang masih berada di Suriah. Ini yang kemarin kalau kita ingat sempat menjadi polemik bagi pemerintah apakah mau dipulangkan atau tidak. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan para deportan atau para simpatisan yang sudah berada di Suriah dan sekitarnya itu. Nah, yang ketiga, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk melihat beberapa kelompok yang memiliki basis wilayah. Di Indonesia, seperti yang sempat saya sampaikan di awal tadi, setidaknya memiliki 3 basis wilayah. 3 basis wilayah dalam pengertian sebuah wilayah yang menjadi kekuasaan, seperti itu. Sebuah kelompok berada di wilayah itu. Ada di Poso, ada di Gunung Biru, itu Majelis Mujahidin Indonesia. Kemudian ada Majelis Mujahidin Indonesia Barat. Itu yang meliputi Jawa dan Sumatera, dan juga ada basis wilayah yang ada di Sumatera Utara, yang ini berdekatan dengan Filipina. Nah, kelompok-kelompok ini biasanya menjadi referensi, kebanggaan, tujuan simpatisan untuk bergabung, begitu. Nah, simpatisan-simpatisan yang ada di Indonesia itu tidak semuanya memiliki kesempatan atau kemampuan untuk berangkat ke Suriah atau ke Syria. Nah, jalan yang biasanya mereka lakukan adalah mereka pergi ke Poso atau mereka bergabung ke Sumatera dan kemudian menyeberang ke Filipina. Nah, ini adalah shortcut yang mereka lakukan karena mereka tidak bisa melakukan perjalanan ke Syria ataupun Irak.
Kelompok-kelompok ini masih terus aktif melakukan teror, propaganda, rekrutmen, serta penggalangan dana, gitu. Saya ambilkan contoh, ini adalah sebuah screenshot dari video yang dikabarkan oleh sebuah media, di mana ketua ketua MIT itu, Majelis Mujahidin Indonesia Timur, melakukan ancaman. Dan ini juga kemudian disertai pembunuhan dengan cara dipenggal, gitu. Nah, tentu saja ini adalah gambaran masih aktifnya kelompok-kelompok ini. Kalau kita lihat di tanggalnya, ini tanggal 20 April 2020 kemarin, dan mendekati bulan Ramadan dan juga berada di kondisi pandemik di mana keamanan masih cukup lengah pada saat itu. Nah, dan contoh lain yang masih menunjukkan tingginya serangan atau tindakan teror di beberapa basis wilayah itu, tadi tanggal 20 April ya. Sebelumnya ada lagi, ini kronologi ditembaknya polisi Poso oleh anggota Mujahidin Indonesia Timur, di mana 2 orang Mujahidin ini menyerang polisi ini. Ini tanggal 15 April kemarin. 5 hari sebelum beredarnya video dari ketua kelompoknya, yaitu Ali Kalora, yang isinya mengancam, gitu. Kemudian tanggal 25 April kontak senjata dengan polisi kembali terjadi. Jadi kalau kita lihat urutan tanggalnya, tanggal 15 April terjadi, kemudian tanggal 20 terjadi, kemudian tanggal 25 terakhir, tanggal 25 April juga terjadi. Ini frekuensi yang cukup tinggi menurut saya. Nah, ini boleh jadi hanya terjadi di Ramadan, tetapi apakah hanya di Ramadan dan memanfaatkan pandemik itu saja? Ternyata tidak, gitu. Kalau kita lihat, di sini saya menampilkan berita dari 2 Maret 2020. Itu ada terjadi 3 kali kontak senjata dengan Mujahidin Indonesia Timur. Nah, ada momen yang berbeda, Ramadan dan pandemi, kemudian di luar itu. Maret sudah pandemik, tetapi belum Ramadan, sehingga kekuatannya itu mungkin belum double. Tapi kalau sudah memasuki Ramadan, semangatnya itu menjadi double. Karena itu tadi, dalam ideologi mereka, Ramadan adalah bulan perjuangan atau bulan penaklukan. Baik, saya lanjut saja. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal, apakah ekstremisme kekerasan itu masih akan terus berlanjut? Jawaban saya iya. Ada beberapa alasan kenapa ekstremisme kekerasan di Indonesia itu masih terus berlanjut. Pertama adalah Muslim terbesar. Indonesia itu kalau kita di kolam untuk memancing, itu ibaratnya kita memberi kail, kemudian kita akan dapat ikan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Karena kita Muslim terbesar, propaganda yang disampaikan atau dikirimkan ke Indonesia itu akan kira-kira bisa diterima oleh banyak orang, dan seperti ikan, kita akan mudah mendapatkan ikan di situ. Yang kedua, di Indonesia itu memiliki sejarah untuk mendirikan negara Islam. Seperti di NII Kartosuwiryo, kita mungkin pernah akrab dengan organisasi ini. Kemudian Jamaah Islamiyah Al-Qaeda, kemudian Jamaah Ansarud Daulah yang berafiliasi dengan ISIS. Yang ketiga, Indonesia memiliki sejarah konflik agama yang menguatkan alasan untuk balas dendam. Misalnya seperti di Poso, Ambon, itu yang menguatkan kelompok-kelompok ekstremisme untuk melakukan jihad dengan alasan balas dendam itu. Yang selanjutnya, wilayah kita dekat dengan Filipina, di mana Filipina itu merupakan basis wilayah atau center dari wilayah ISIS di Asia Timur. Yang terakhir, jumlah deportan, returnis, atau jihadis yang di Syria
itu cukup besar dan masih aktif berdakwah. Mereka memiliki koneksi dengan mujahidin-mujahidin yang ada di Indonesia. Nah, masih akan terus berlanjut propaganda yang dilakukan. Saya ingin menampilkan sedikit gambaran bagaimana besarnya atau jumlah simpatisan atau kelompok yang mendukung ideologi maupun aktif dalam kelompok tersebut. Ini saya tampilkan contoh di Facebook. Ini sebetulnya adalah screenshot dari sebuah grup dari mujahidin, begitu ya. Mujahidin yang isinya adalah simpatisan ISIS di dalamnya. Kemudian ada apa ya? Kelompok radikal, mereka belum mau gabung di ISIS tetapi sudah mengarah ke sana. Kalau kita lihat jumlahnya ada 8,5 ribu member. Setiap hari mereka berbicara dengan konten yang tauhid. Misalnya ini tata cara mengkafirkan pemerintah, tata cara mengkafirkan demokrasi, lambang negara itu kafir, dan lain sebagainya. Ada juga yang aktif menyebarkan video, nasyid, dan berita ISIS. Ada juga yang menyampaikan seruan jihad. Ada juga yang menyampaikan ancaman penyerangan. Ini bisa berupa teks, bisa berupa poster, atau bisa berupa video. Dan juga berita umum. Berita umum misalnya tentang pandemi corona itu mereka sampaikan, mereka share, kemudian tentang penangkapan di berbagai wilayah itu mereka share. Ini adalah salah satu contoh yang ada di Facebook. Tetapi selain itu mereka juga memanfaatkan Instagram, kemudian Pinterest, kemudian YouTube, Twitter, dan lain-lain. Yang paling populer untuk mujahidin di Indonesia itu adalah Facebook dan Instagram. Twitter ada, tetapi kurang populer. Nah, saya sekarang akan masuk ke dalam peran psikologi dalam ekstremisme kekerasan. Saya mulai dengan kajian. Kita tahu bersama bahwa di Indonesia dan juga di luar negeri itu sudah banyak kajian tentang psikologi dan terorisme. Ini ada John Horgan, ada Moghadam, ada Arik Ruklanski, ada Macaulay, yang semuanya adalah profesor-profesor di bidang psikologi yang kemudian mengkaji tentang terorisme. Di Indonesia ada Pak Idam, ada Pak Hamdi Muluk, kemudian ada Ibu Mira Nurmila yang secara konsisten sampai saat ini masih berkarya di isu tersebut. Nah, ada beberapa banyak hal yang dikaji, misalnya Moghadam. Beliau menyampaikan teori tentang 5 anak tangga menuju terorisme. Kemudian Arik Ruklanski, beliau menyampaikan kenapa orang masuk ke dalam kelompok terorisme, ada significant quest, ada atau mencari signifikansi diri, begitu makna diri. Kemudian ada self love, self sacrifice, ada injustice, menganggap pemerintah itu sebagai kafir atau antek Amerika. Nah, dua yang terakhir ini, injustice dan pemerintahan sebagai kafir atau antek Amerika, itu ada di jurnalnya Pak Idam. Kemudian, nah, kita juga telah dibekali 2 buah buku tentang psikologi dan terorisme yang khusus berbicara tentang terorisme di Indonesia oleh Prof. Sarlito yang berjudul ini Terorisme di Indonesia dan Menakar Jiwa Mantan Teroris. Ini sebuah karya yang berharga sebagai bekal bagi researcher di Indonesia, terutama psikolog yang mengkaji isu terorisme. Nah, kemudian peran psikologi dalam ekstremisme kekerasan secara praktis. Kalau tadi secara kajian, sudah ada peran-peran di wilayah praktis itu. Misalnya dalam pengembangan alat ukur psikologi. Pak Hamdi Muluk, Bu Mira Nurmila itu sudah melakukan, dan Pak Idam, Pak Fajar di DASPR itu sudah mulai melakukan juga tentang pengembangan alat ukur psikologi. Kemudian sudah ada intervensi terhadap pelaku dan mantan pelaku, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Yang ketiga, sudah ada intervensi terhadap deportan dan returnis. Ini memanfaatkan peran-peran psikolog juga,
sudah ada intervensi terhadap istri dan juga intervensi terhadap anak. Ini seperti yang dilakukan Kemsos. Kemsos pekerja sosialnya adalah orang-orang umum, PNS dari berbagai macam latar belakang pendidikan, tetapi mereka memanfaatkan jasa dari psikolog. Tetapi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, saya perlu menyampaikan note di dalam peran psikologi dalam ekstremisme kekerasan baik secara kajian maupun praktis. Ini ada yang baik di kajian, tetapi ada yang baik di kajian dan baik di ranah praktis, itu seperti kepada pelaku dan mantan pelaku, ini sudah baik di kedua-duanya. Ada kajian dan ada intervensi. Ada juga yang baik di praktis tapi kurang di kajian. Itu seperti di istri, di anak, deportan, dan returnis, ini kajiannya masih kurang, di praktisnya sudah. Kurang di kajian dan kurang di praktis. Ini seperti penelitian terhadap ibu dan bapak atau orang tua dan kepada warga. Padahal kalau kita lihat semua pihak-pihak ini adalah pihak yang terkait atau berkontribusi terhadap terhadap radikalisme atau deradikalisasi dalam kelompok ekstremis kekerasan. Saya ingin menyampaikan contoh bahwa kita di beberapa hal, peran kita sebagai ilmuwan psikologi masih cukup lag di beberapa hal. Ini saya menampilkan beberapa screenshot yang mengkaji tentang istri napiter dan dalam berbagai macam pendekatan. Ada keterlibatan perempuan dalam aksi teror, yang pertama, kemudian negosiasi dan otonomi istri mantan narapidana terorisme, kemudian perempuan dan terorisme, perempuan dan deradikalisasi, kemudian woman behind terrorist in Pekalongan, dan lain sebagainya. Ini semua belum yang tidak didekati dengan pendekatan psikologi, yang didekati dengan keagamaan, sosiologi, kemudian didekati dengan kriminologi, dan feminisme atau gender. Nah, saya menemukan tiga hal ini setidaknya yang menggunakan pendekatan psikologi. Tetapi dengan catatan yang ini peran perempuan dalam jaringan terorisme ISIS di Indonesia adalah penelitian dari mahasiswa hubungan internasional yang kemudian menggunakan pendekatan psikologi untuk menganalisisnya. Dua yang terakhir kebetulan adalah paper saya bersama Prof. Ito dan Pak Idam. Saya lanjutkan. Nah, Bu Ani, ya, waktunya kurang berapa tinggal menit, dikit Mbak? lagi ya, Bu ya. Baik. 2 menit lagi, Bu. Iya, 2 terima menit kasih. baik. Saya cepat saja. Nah, peran psikologi itu mengapa diperlukan? Karena satu, masih ada beberapa kekurangan tadi, dan yang kedua, ekstremisme kekerasan itu menggunakan berbagai muatan psikologis dalam dakwah dan rekrutmennya. Misalnya, menanamkan kebencian, menanamkan superioritas, menanamkan propaganda kecemburuan, menanamkan brotherhood, menyajikan keganasan dan kelembutan secara bersamaan, dan juga ada propaganda yang mengubah simpati. Saya cepat saja. Ini misalnya saya tampilkan contoh bagaimana penanaman kebencian. Ini adalah seorang anak yang diminta untuk mengeksekusi mati seorang tawanan ini. Pesan-pesan kebencian yang mereka biasa sebarkan, bunuh togut, bunuh kafir, yang itu mengacu pada merefer pada pemerintah, non-muslim, bunuh penista agama, halal darah, dan sebagainya. Itu pesan-pesan yang biasa disampaikan. Kemudian ini saya gambarkan sedikit tentang image kegagahan, keberanian, begitu ya. Ada ekstremisme, ada kelompok-kelompok dari Indonesia yang hijrah ke Syria dan ini yang setiap kali dikabarkan terus-menerus atau dipropagandakan terus-menerus. Ini kan ada image-image kegagahan. Ini misalnya image kecemburuan, ada anak kecil yang melakukan jihad, kemudian ada perempuan yang menenteng senjata, kemudian ada orang tua yang masih berjihad. Ini yang digunakan untuk memprovokasi, kira-kira pesannya adalah anak kecil aja bisa, perempuan saja bisa, orang tua saja bisa, kenapa kamu tidak bisa melakukan jihad? Kira-kira seperti itu. Kemudian ada brotherhood ini. Yang pesannya kira-kira adalah, oh ternyata jihad itu menyenangkan, ada canda tawa, ada kesaudaraan dan lain sebagainya. Dan ini adalah di satu sisi
jihadis itu digambarkan sebagai orang yang gagah, ganas begitu ya. Tetapi di sisi lain digambarkan sebagai orang yang sayang terhadap keluarga. Ini bagaimana penjelasan psikologisnya gitu. Kemudian alasan yang selanjutnya kenapa psikologi masih diperlukan, kelompok ini terus berkembang, propagandanya terus berkembang dan berubah mengikuti konteks zaman, kemudian menargetkan kelompok-kelompok usia tertentu yang ini mungkin hanya bisa dijelaskan dengan baik dengan psikologi perkembangan, dan beberapa topik itu memerlukan keahlian psikologi, misalnya eksperimen, bagaimana nasib itu bisa dicerna atau bisa mempengaruhi. Ini orang-orang psikologi eksperimen yang bisa melakukannya. Nah, ini dua slide terakhir, Mbak Devi. Rekomendasi saya atau rekomendasi kecil saya tentang peran psikologi dalam kajian maupun praktis, yang pertama adalah menyediakan penjelasan-penjelasan lebih komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat itu dalam perspektif psikologi. Dari anaknya bagaimana, dari ibunya bagaimana, dari masyarakatnya bagaimana. Ini saya tampilkan beberapa ide sebetulnya yang bisa menjadi topik riset baik oleh siapapun yang tertarik. Ini sangat terbuka, bisa dibaca secara singkat saja. Dan yang kedua adalah berkolaborasi dengan kelompok-kelompok PCVI yang sudah melakukannya. Kami tergabung di kelompok ini, Working Group on Women and Preventing Violent Extremism misalnya. Tetapi di situ sangat lack akan sentuhan-sentuhan psikologi. Sepertinya kelompok-kelompok ini masih belum cukup modal untuk mengcounter itu dari hal yang paling menyentuh begitu, dari hal yang bisa mempersuit dan sebagainya. Nah, di sini pentingnya berkolaborasi dengan kelompok-kelompok PCVI yang ada di Indonesia. Dan ini yang terakhir, dalam kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi untuk Kapin dan individu-individu yang meneruskan semangat Prof. Sarlito. Semoga kita bersama terus bersemangat memperjuangkannya. Demikian dari saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.